Memang kredit ini sampai dengan akhir Maret menunjukkan pertumbuhan 6,67 dan DPK sebesar 9,95. Peningkatan kredit ini memang mulai terus melakukan pertumbuhan positif sejak Juni tahun 2021. Dan demikian juga dengan DPK, saya kira ini karena sejalan dengan pelonggaran pembatasan kegiatan dan juga menurunnya COVID serta juga pemulihan ekonomi yang sudah berjalan. Jadi kami mengamati bahwa sampai dengan year on year sampai dengan saat ini 6,67, tetapi kalau kita lihat di tahun 2022 saja sampai dengan bulan Maret kredit tumbuh 1,64%. Demikian juga dengan DPK, tadi year on year 9,95 sampai dengan bulan Maret di tahun 2022 ini tumbuh sebesar 0,03. Saya kira pertumbuhan dari kredit dan DPK ini sejalan dengan pelonggaran kegiatan dan penurunan dari COVID. Kita juga mengamati dari fungsi intermediasi ini bahwa sejak Juni 2021 ini antara gap ada selisih pertumbuhan DPK dan kredit ini sudah mulai membaik, yang semula masih lebih dari 10%, tetapi sampai dengan sejak Juni itu mulai menurun dan sampai dengan bulan Maret di tahun 2022 ini gap-nya selisihnya pertumbuhan adalah sekitar 3%. Dengan adanya gap yang semakin mengecil ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasinya semakin meningkat dan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di masyarakat juga meningkat. Dengan adanya kondisi ini saya kira tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, kemudian juga Bank Indonesia, dan tentu saja juga kami dari OJK yang terus bagaimana stabilitas dari sektor keuangan ini dapat berperan dan juga nanti kaitannya dengan membantu berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi. Mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini yang kita juga lebaran, cuti lebaran dan sebagainya ini menurun dan kami juga berharap mudah-mudahan sudah selesai mengenai COVID-nya ini. Dengan demikian, kalau kondisinya tetap kondusif, saya yakin bahwa di dalam sisa tahun 2022 ini ke depan, pertumbuhan kredit dan pertumbuhan DPK masih bisa mencapai target dari OJK yang pada awal tahun dulu dikemukakan bahwa target kami adalah 7,5 plus minus 1 di pertumbuhan kredit dan sekitar 10 plus minus 1% pada akhir tahun 2022 ini. Baik, Pak Bambang, kalau melihat kondisi di pertengahan 2022 ini mulai dari mobilitas yang sudah semakin longgar, lalu kalau kita lihat kasus COVID-19 ini juga semakin menurun, dan kita juga diuntungkan dari harga komoditas yang terus menanjak begitu. Lalu seperti apa proyeksi OJK terhadap tren permintaan kredit UMKM? Apakah UMKM ini masih akan menjadi segmen yang mendominasi pertumbuhan kredit di sepanjang tahun 2022 ini? Dari pertumbuhan kredit sebesar 6,67% di bulan Maret ini, kalau kita lihat lebih rinci lagi, diantaranya ada kontribusi dari pertumbuhan kredit UMKM. Kalau di catatan kami sebesar 15% dan non-UMKM sebesar 4,66%. Kredit UMKM mengalami pertumbuhan yang terus meningkat sejak bulan Juni 2021 dan terus sampai dengan saat ini di bulan Maret ini sampai dengan bulan Maret 2022. Demikian juga kredit non UMKM juga terus melakukan peningkatan di pertumbuhannya bersamaan dengan pelonggaran kegiatan. Kemudian OJK di dalam menyikapi pertumbuhan kredit UMKM dan non-UMKM atau koperasi ini, OJK telah menetapkan arah kebijakannya. Jadi beberapa arah kebijakan dari OJK diantaranya yang pertama adalah mensinergikan antara lembaga jasa keuangan dan sektor real
ini dalam mendorong untuk pemulihan perekonomian. Kemudian yang kedua adalah mendorong pembiayaan sektor UMKM hingga mencapai rasio RPIM tadi, rasio pembiayaan inklusif makroprudensial minimum 30% di tahun 2024. Kemudian yang ketiga, mendorong pembiayaan kendaraan bermotor berbasis baterai dari hulu sampai dengan hilir, kemudian juga stimulus daripada lanjutan sektor properti, serta kami juga penerbitan taksonomi hijau Indonesia ke depan. Ini beberapa hal yang kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK ini sekarang sampai dengan bulan Maret telah menunjukkan bahwa kredit UMKM telah tumbuh menjadi 15%, dan pada year to date-nya pada bulan Maret mencapai 2,38%. Saya kira ini sejalan juga dengan tahapan-tahapan dari ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mencapai nantinya rasio mengenai kredit UMKM 30% pada tahun 2024.